Oke, pada video kali ini aku mau ngebahas tentang upaya apa sih yang dapat kita lakukan untuk menyikapi dampak negatif dari kemajuan teknologi. Nah, karena kita mau ngebahas upaya yang dapat kita lakukan dalam menyikapi dampak negatif dari kemajuan teknologi, kita juga perlu ngebahas apa sih dampak positif dari kemajuan teknologi itu sendiri. Nah, ini pendapat yang aku rasakan, dampak positif dan dampak negatifnya, dan bagaimana cara menyikapinya, itu semuanya itu adalah pendapat aku dan menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian ada pendapat lain atau kalian mau mengkritik video ini, kalian tinggal kirim di kolom komentar, nanti biar aku baca dan aku respon. Oke. Kita bahas pertama kali dulu tentang dampak positif dari kemajuan teknologi itu sendiri. Jadi, menurut yang aku rasain ya, dampak positif yang aku rasain dari kemajuan teknologi itu, yang pertama adalah segala kegiatan dapat terasa lebih mudah. Jadi, misal kita ambil contoh untuk membakar roti. Jadi, waktu dulu kan sebelum adanya kemajuan teknologi, kita ngebakar roti itu menggunakan teflon, mentega, kompor, dan segala macam itu. Tapi setelah ada kemajuan teknologi dan ada alat pembakar roti, toaster, itu kan kita nggak perlu teflon, kompor, dan segala macamnya, dan itu justru dapat mempermudah kita dalam melakukan kegiatan menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan kita dapat melakukan hal lain ketika kita menunggu roti itu matang karena ada timernya dan ada pengingatnya kayak gitu. Contoh lain, misal waktu zaman dulu kita mau menempuh perjalanan jauh, mungkin kita menggunakan tenaga hewan seperti kuda atau bahkan mungkin menggunakan sepeda. Untuk dewasa ini kita bisa menggunakan motor, mobil yang bisa kita jangkau secara pribadi gitu, kita bisa beli secara pribadi, dan itu mempermudah kita, dan itu merupakan dampak positif dari kemajuan teknologi yang aku rasakan. Selain itu, dampak positif yang lainnya yang aku rasakan itu mempermudah manusia untuk memperoleh informasi. Jadi kita dapat memperoleh informasi dari skala daerah, nasional, bahkan internasional. Kita bisa tahu bencana atau musibah atau segala macam lah yang terjadi di luar daerah kita, luar kota, luar provinsi, bahkan terus luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Kita bahkan bisa tahu, mungkin hanya beberapa jam atau menit kita bisa tahu informasi itu secara cepat dengan tangan kita sendiri, karena hampir semua orang di dunia ini pastinya punya smartphone atau gawai. Jadi kita bisa mengakses informasi itu dengan cepat dari mana saja dan kapan saja, seperti itu. Yang ketiga, menurut aku dampak positif yang aku rasakan itu mempermudah manusia dalam berkomunikasi jarak jauh. Mungkin dulu sebelum adanya kemajuan teknologi ya, kalau ingin berkomunikasi jarak jauh kita mengandalkan surat yang kita kirim melalui pos, atau zaman dulunya lagi melalui merpati, segala macam yang kayak gitu. Sekarang kita bisa berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan email, telepon, SMS. Bahkan karena waktu dulu itu telepon, SMS ke luar negeri itu mahal, sekarang kita bisa mengaksesnya dengan mudah, dengan murah, itu dengan menggunakan media sosial. Bahkan kita juga bisa berkenalan dengan orang-orang yang tadinya di luar kapasitas kita dengan mudah melalui media sosial. Bahkan kita bisa video call, kita bisa chatan anytime, yang kayak gitu. Itu merupakan dampak positif dari kita, karena itu memperluas jangkauan sosial kita, seperti itu. Selain itu, dampak positif yang aku rasain yaitu dalam dunia pendidikan, karena aku pun jurusannya di bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, dengan adanya teknologi membuat perkembangan pendidikan semakin pesat. Hal ini seperti karena aku juga ada di jurusan fisika,
dalam dunia sains semakin banyak alat praktikum, karena kemajuan teknologi semakin banyak alat praktikum yang dapat digunakan oleh siswa untuk melaksanakan praktikum dan untuk memahami materi dari sains itu sendiri. Nah, selain itu, di luar alat yang secara langsung bisa disentuh oleh peserta didik, zaman sekarang ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang tersebar di Play Store maupun App Store. Itu aplikasi-aplikasi untuk melaksanakan praktikum secara virtual. Praktikum itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan materi apa saja yang dapat diakses melalui smartphone masing-masing. Dan ini merupakan dampak positif yang dapat dirasakan oleh semua kalangan, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang dampak negatif. Karena tadi kita udah bahas dampak positif, sekarang kita bahas dampak negatif karena keduanya ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, dampak negatif yang menurut aku, yang aku rasakan, yang mungkin orang lain rasakan juga, yang kita kaitkan dengan dampak positif yang tadi kita jabarkan. Yang pertama yaitu banyak orang yang menjadi malas karena segala sesuatunya itu terasa mudah. Kita ambil contoh. Tadi pas dampak positif aku ambil contoh alat pembakar roti dan motor, kendaraan seperti itu. Sekarang kita ambil kendaraan untuk dampak negatifnya. Karena banyak orang yang bisa menjangkau pembelian motor, mobil yang kayak gitu, dan mereka bisa membeli kendaraan pribadi, mereka justru melakukan perjalanan jarak pendek dengan menggunakan motor atau mobil. Menurut aku ini adalah sebuah dampak negatif karena justru membuat orang lebih sedikit pergerakannya, seperti itu. Orang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan ketimbang berjalan kaki walaupun jaraknya itu dekat, seperti itu. Nah, yang kedua, menurut aku, mudahnya tersebar informasi hoax. Dengan kemajuan teknologi ini, informasi hoax itu sangat mudah tersebar. Seperti yang tadi di dampak positif itu yang aku katakan itu, bahwa informasi dapat tersebar dengan mudah dalam skala daerah, nasional ataupun internasional, dan hal ini juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kita tahu, sekarang ini banyak sekali orang yang terkenal melalui media sosial. Mereka mempunyai banyak pengikut, banyak penggemar melalui media sosial. Nah, hal ini juga dilihat oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka-mereka yang memiliki ekspektasi untuk berada di posisi yang sama dengan jalur yang berbeda mungkin. Mereka ingin dikenal oleh orang lain dengan menyebarkan informasi hoax mungkin, atau bahkan mereka ingin mendapatkan income. Misal mereka membuat satu blog, mereka membuat informasi yang hoax, terus mereka menyebarkannya, dan di blog itu ada iklan, mereka mendapatkan income dari itu, dan orang yang membaca blog itu hanya mengambil informasi dari blog itu tanpa menguji kebenarannya, lalu menyebarluaskannya, dan itu membuat hoax itu jauh lebih cepat tersebarnya. Dan ini merupakan dampak negatif menurut aku, karena ada beberapa oknum, beberapa kelompok yang menyebarkan ujaran-ujaran kebencian kepada pihak-pihak tertentu, baik pemerintah ataupun orang-orang besar lainnya seperti itu, yang kemudian memicu orang lain yang mudah digiring opininya, yang sehingga orang itulah yang akan mendapatkan dampak negatifnya. Tetapi mereka yang menyebarkan sejak awal, yang pertama kali menyebarkannya, itu justru aman-aman saja. Next, banyak orang yang acuh dengan sesuatu yang ada di sekitarnya, namun mereka fokus dengan gawainya masing-masing. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di sekitaran kita mungkin, karena tadi aku juga di dampak positif bilang memudahkan orang untuk berkomunikasi jarak jauh, bermain media sosial seperti itu.
Justru mereka-mereka itu malah asik dan merasa ketagihan untuk bermain media sosial, berkomunikasi dengan orang yang jauh, tapi mengacuhkan mereka yang ada di sekitarnya. Mereka menemukan orang baru di media sosial, mereka merasa nyaman, mereka merasa akrab dengan mereka-mereka yang ada di media sosial, teman-teman di dunia maya seperti itu, tapi mereka melupakan teman-teman yang ada di sekitarnya. Padahal pada dasarnya ketika kita membutuhkan teman yang akan menolong kita pertama kali itu adalah teman yang ada di sekitar kita, seperti itu. Dan ada beberapa kejadian yang orang-orang ketika ada musibah justru bukan orang yang terkena musibah itu yang ditolong pertama kali, tetapi mereka yang melihat itu justru mengambil gawainya mereka untuk di-upload ke media sosial untuk menjadi viral, untuk mendapatkan banyak attention ya. Dan ini menurut aku merupakan dampak negatif karena memutuskan interaksi sosial, bukan memutuskan sih, mengurangi interaksi sosial, dan rasa empati dan simpati seseorang pun akan berkurang sepertinya. Kemudian banyak siswa sekarang yang hanya menyalin jawaban tugas dari internet tanpa memahami materi tersebut. Karena internet bisa diakses oleh siapa saja, termasuk mereka peserta didik, siswa-siswa yang masih sekolah. Mereka bisa mengakses internet, mereka diberikan tugas oleh guru, mereka mencari jawabannya di internet. Dan di internet itu sudah terdapat jawabannya. Mereka tinggal meng-copy paste tugasnya itu dan udah selesai, mereka kumpulin kayak gitu. Menurut aku ini adalah dampak negatif karena walaupun nilai mereka aman, tapi pemahaman materi dan prakteknya suatu hari nanti akan kurang. Ini akan berdampak pada masa depannya mereka sendiri, bahkan mungkin masa depan Indonesia, karena mereka yang mengandalkan internet, mereka mengandalkan jawaban dari internet, tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana ke depannya, bagaimana ilmu yang harus mereka dapat, seperti itu. Apalagi sekarang ini semua pembelajaran dilaksanakan secara daring. Guru tidak bisa mengawasi pekerjaan siswanya di rumah. Mereka hanya mendapatkan tugas yang dikerjakan oleh siswanya tanpa perlu memperhatikan siswanya ketika lagi mengerjakan tugasnya, seperti itu. Jadi siswa lebih leluasa untuk meng-copy paste kayak gitu, dan kadang orang tua pun tidak membimbing siswa secara langsung. Jadi mereka mengerjakannya secara mandiri yang akhirnya justru meng-copy paste jawaban dari internet, seperti itu. Nah, ada lagi satu dampak yang menurut aku ini adalah dampak yang terburuk. Itu adalah kecanduan gawai atau kecanduan main gawai atau kecanduan main gadget. Jadi kecanduan main gawai ini mereka lebih kecanduan bermain media sosial, kecanduan main game, kecanduan bermain gawai lah, seperti itu. Dan sekarang kita bahas tentang upaya apa yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk menyikapi dampak negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri. Pertama, untuk menyikapi dampak negatif ini, kita harus punya motivasi dulu terhadap diri kita sendiri. Ketika kita ingin keluar dari zona atau tidak mau terjerumus lebih dalam ke dalam dampak negatif, kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk keluar dari zona itu. Kalau misalkan dari diri kita sendiri saja tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, ya tidak akan terjadi. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kita harus memotivasi diri kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita dapat memprioritaskan kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Kita bisa membuat kolom di mana kita bisa membuat kegiatan kita, mana kegiatan yang penting dan urgent, kegiatan penting dan kegiatan yang tidak penting. Nah, ketika kita sudah melis nih kegiatan yang penting dan urgent, ketika kegiatan penting dan urgent, kemudian kegiatan
penting, kemudian kegiatan tidak penting, kita list, kita buang tuh kegiatan yang tidak penting. Nah, kalau misalnya kalian tidak bisa lepas tuh dari yang namanya kegiatan tidak penting itu, tidak apa-apa. Kita bisa lakukan kegiatan yang tidak penting itu di weekend, setelah kita bekerja sampai Senin sampai Jumat, selama weekdays otak kita udah bekerja keras, belajar, ngerjain tugas atau bekerja, kita bisa refreshing otak kita di weekend. Misal kalian merasa bahwa untuk merefresh otak itu kalian perlu melakukan hal yang tidak penting itu, it's okay, tapi kalian jangan sampai larut. Kalian boleh ikut menonton kayak gitu, misal nonton drakor atau bermain game, it's okay, tapi jangan sampai larut dan sampai lupa waktu, seperti itu. Dan yang ketiga, kalian bisa mengurangi penggunaan gawai. Jadi setelah aku search di internet, ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang diperuntukkan untuk mengurangi penggunaan gawai itu sendiri. Jadi misal kita targetkan sehari kita hanya bermain game sekitar 10 jam. Ya udah segitu aja, 10 jam. Jadi nanti di aplikasi itu ada timernya, ada pengingatnya, udah 10 jam. Ya udah, kita matikan HP kita, stop mainan HP kita, stop mainan gawai kita, seperti itu. Dan untuk melakukan hal ini tentunya perlu yang namanya konsistensi kita melakukan sesuatu, karena yang namanya kecanduan itu kita nggak bisa kayak kita kan awalnya ketergantungan kan dengan gawai. Misal kita mau mengurangi kayak gitu, mengurangi kegiatan yang menggunakan gawai seperti itu, kita nggak bisa kayak langsung stop, kita nggak bisa, tapi kita menguranginya secara perlahan. Kita nggak bisa langsung stop, karena itu justru ngebuat kita suatu hari nanti bakal ngerasa bingung, ngerasa apa ya yang harus aku lakuin setelah ini, apa ya yang harus aku lakuin, kayak gitu. Jadi kita bisa menguranginya sedikit demi sedikit, mengisi waktu-waktu luang yang biasanya kita gunakan untuk bermain gawai itu dengan kegiatan yang jauh lebih positif lagi. Jadi ketika nanti semakin lama semakin berkurang, mungkin kita bahkan mungkin kita bisa lepas dari yang namanya gawai, jadi hanya menggunakan gawai untuk kegiatan yang benar-benar penting aja, kayak gitu. Jadi itu kita waktu-waktu lainnya bisa sudah kita tahu apa yang bakal kita lakukan, seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke dampak negatif yang tadi aku omongin. Yang pertama itu banyak orang yang menjadi malas karena segala sesuatunya itu terasa mudah. Lalu gimana cara menyikapi dampak negatif yang ini ya? Nah, dampak negatif yang ini itu masih berkaitan dengan ketergantungan dari teknologi itu sendiri. Kita bisa menguranginya. Seperti yang tadi aku udah katakan, kita bisa menguranginya dan pokoknya kita tuh harus konsisten gitu. Misal kita mau mengurangi penggunaan teknologi ini, ya berarti kita harus konsisten untuk mengurangi penggunaan teknologi itu. Kita nggak bisa kayak setengah-setengah mengurangin tapi besoknya pakai lagi seharian kayak gitu. Itu percuma. Jadi yang penting sedikit-sedikit tapi konsisten, seperti itu. Terus dampak negatif yang kedua yaitu mudahnya tersebar informasi hoax. Nah, untuk cara menyikapi masalah ini, kalian bisa kayak menyaring informasi itu, menguji kebenaran dari informasi yang kalian terima. Karena kita menerima informasi dari internet, jadi ya kita harus mencari kebenarannya. Kita juga bisa, nggak harus sih, kita juga bisa mencari kebenarannya dari internet itu sendiri. Misal ini dalam bidang penelitian, di internet juga ada alamat khusus untuk mencari artikel atau jurnal penelitian. Jadi kalian bisa mencari tahu sendiri, mencari dari sumber-sumber lain tentang kebenaran informasi tersebut. Jangan langsung dimakan mentah-mentah kayak gitu. Selanjutnya, banyak orang yang acuh dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, untuk ini kita bisa mengurangi penggunaan dari
gawai itu sendiri. Seperti yang tadi saya sudah bilang, penyelesaiannya sebenarnya pada dasarnya sih sama aja, mengurangi penggunaan dari gawai itu sendiri. Selanjutnya, banyak siswa sekarang yang hanya menyalin tugas. Untuk ini, misal kita ada di posisi peserta didik itu sendiri. Aku ambil 2 contoh. Di sini aku ada di posisi peserta didik, atau kita ada di posisi sebagai orang dewasa. Jadi untuk di posisi peserta didik, kita sebagai peserta didik harus sadar diri, harus tahu bahwa dengan apa yang kita lakuin ini tentunya akan berdampak pada kemudian hari. Misal pelaksanaan daring ini dihentikan, terus pembelajarannya menjadi luring, dan ketika kalian luring tiba-tiba ujian, nanti kalau misalnya kita terlalu ketergantungan dengan teknologi, maksudnya ketergantungan dengan jawaban yang ada di internet, tentunya kita akan kesulitan ketika ujian. Dan pasti ketika ditanya oleh guru, mungkin nanti kita yang ada di posisi peserta didik itu akan merasa kebingungan apa yang harus kita katakan kepada guru kita, seperti itu. Jadi ya intinya sebagai peserta didik, kalau kita ada di posisi peserta didik yang sering banget mengcopy paste tugas-tugas, kita harus sadar diri bahwa hal itu bukanlah hal positif, itu adalah hal negatif yang pastinya akan berdampak pada masa depan kita sendiri. Dan kalau kita ada di posisi sebagai orang dewasa, misal adik kita, anak kita, atau mungkin saudara kita yang ada di posisi peserta didik yang suka mengcopy paste tugasnya dari internet tanpa memahami materinya itu sendiri, kita perlu membimbing mereka, kita perlu mengawasi mereka ketika bermain gawai, mereka mengerjakan tugas kayak gitu. Kita awasi, kita bimbing bagaimana cara mengerjakannya. Dan kalau misal mereka bilang akan lebih mudah jika mereka mengcopy paste tugas, ikuti aja penulisan yang ada di internet, kalian beri pengertian kalau begini nantinya gimana, dan kalian mungkin bisa jelasin ketika mereka menulis, oh jadi gini, jadi ini tuh gini gitu. Jadi diberikan penyelesaiannya seperti itu. Jangan hanya cuma membimbing tuh hanya melihatnya saja, itu juga bukan merupakan sesuatu yang benar, karena itu adalah hal yang sama saja membiarkan anak itu mengcopy paste tugasnya, seperti itu. Ya, itu menurut aku upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda untuk menyikapi dampak negatif dari kemajuan teknologi, seperti itu. Jadi buat kalian nih yang nonton video ini yang merasa ada pendapat yang kurang, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, kalian drop pendapat kalian di kolom komentar nanti, biar aku baca, aku respon. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih semuanya.